Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Indah Rismawati. I'm from 5th semester student of English education. And here, I am working on my final table assignment. Okay, my material title is background issues in language learning. Okay, the first material is the miracle of language. All children acquire a language as they develop. Many children from around the world speak more than one language at the age of 6 or 7. Children get language on the basis of massive exposure to it from adults and other children around them. Their instinct, they hear and change language into knowledge and the ability to speak. Oke, jadi semua anak memperoleh bahasa saat mereka berkembang. Banyak anak dari seluruh dunia berbicara lebih dari satu bahasa pada usia 6 atau 7 tahun. Anak-anak mendapatkan bahasa atas dasar paparan besar-besaran dari orang dewasa dan anak-anak lain di sekitar mereka. Naluri mereka mendengar dan mengubah bahasa menjadi pengetahuan dan kemampuan berbicara. Jadi, ini yang dinamakan the miracle of language. Jadi, anak-anak itu tidak perlu menghafal atau mempelajari vocab-vocab bahasa mereka. Jadi, mereka secara langsung, otak mereka itu akan menyerap bahasa yang digunakan oleh sekitarnya. Oke. Next, acquisition and learning. Two situations enable a person to speak their second language. That is, some people learn their second language in direct contact with such direct situations as living in the target language community without formal attention to the study, and the second situation is talking language classes that want to be mastered. Of the two situations above, the first situation is considered more efficient because it is closer to acquisition of the second language. Jadi, di dua situasi memungkinkan seseorang untuk berbicara bahasa kedua mereka. Artinya, sebagian orang mempelajari bahasa keduanya secara langsung, bersentuhan dengan situasi langsung, seperti hidup dalam komunitas bahasa sasaran tanpa perhatian formal terhadap kajiannya. Maksudnya perhatian formal itu tanpa mengikuti pembelajaran di kelas, tanpa sekolah, begitu. Dan situasi kedua adalah mengikuti kelas bahasa yang ingin dikuasai. Dari dua situasi di atas, situasi pertama dianggap lebih efisien karena lebih dekat dengan pemeroleh bahasa kedua. Jadi, dalam pembelajaran bahasa kedua, praktek itu sangat penting. Jadi bukan hanya materi. Mungkin materi memang penting, tapi materi tanpa praktek itu tidak ada gunanya. Jadi ketika ingin mempelajari, ingin menguasai, kita harus praktek kepada orang pengguna bahasa itu. Jadi kepada orang yang sudah ahli. Jadi kita bisa berbicara secara langsung, mempelajari vocab-vocab secara langsung, bukan hanya dengan menghafal dan mempelajari materinya. Oke. Selanjutnya, the contribution of behaviorism. The direct method of the 19th century was much more learning than acquisition. Direct method of using association of shapes and meaning are made using real objects, pictures, and
demonstration. The point is concentration on the form is considered auspicious. In fact, students only partake of the part understood. The direct method of behaviorism is to believe in correspondence one-to-one between input and output can work when behaviorist theory is united. It is particularly true for language teaching where arguably behaviorism still exerts a powerful influence. The theory of behaviorism focuses on one's behaviorism observation. The theory of behaviorism picks up learning by one's personality. In this theory, it knows neither good nor bad because it focuses on reactions such as response or response from someone. Jadi, metode langsung abad ke-19 jauh lebih banyak belajar daripada perolehan. Metode langsung menggunakan asosiasi bentuk dan makna dibuat dengan menggunakan benda nyata, gambaran atau demonstrasi. Intinya adalah konsentrasi pada bentuk dianggap menguntungkan. Pada kenyataannya, siswa hanya mengambil bagian yang dimengerti. Metode langsung behaviorisme adalah percaya pada korespondensi satu ke satu antara input dan output. Dapat berjalan ketika teori behavioris bersatu ini terutama berlaku untuk pengajaran bahasa, di mana bisa dibilang behaviorisme masih memberikan pengaruh yang kuat. Teori behaviorisme berfokus pada pengamatan behaviorisme seseorang. Teori behaviorisme mengambil pembelajaran dari kepribadian seseorang. Dalam teori ini tidak mengenal baik dan buruk karena menitik beratkan pada reaksi seperti respon atau respon dari seseorang. Okay. The next, focus on form or focus on forms. In this context, a distinction has been made between a focus on form and a focus on forms. Focus on form occurs when students direct their conscious attention to some feature of the language, such as a verb, tense, or the organization of paragraphs. It can happen at any stage of a learning sequence as the result of intervention by the teacher, or because students themselves notice a language feature. For example, or it might happen because the teacher gives feedback on a task the student have just been involved in. Focus on form is often incidental on opportunistic growing out of tasks which students are involved in rather than being predetermined by a book or a syllabus. Many language syllabus and course books are structured around a series of language forms. However, teachers and students focus on them one by one because they are on the syllabus. This is often called focus on forms because one of the chief organizing principles behind a course is the learning of these forms. Some commentators have argued passionately that focus on form which grows incidentally out of communication tasks is more effective than focus on language forms because they are there. One way of focusing on form that has attracted a considerable amount of attention was described by Richard Smith as
noticing. He uses the term to describe a condition which is necessary if the language a student is exposed to is to become language intake. That is language that he or she take in Smith 1990. Oke, dalam konteks ini telah dibuat perbedaan antara focus on form without S and focus on forms with S. Fokus pada bentuk terjadi ketika siswa mengarahkan perhatian sadar mereka ke beberapa fitur bahasa, seperti kata kerja atau susunan paragraf. Itu bisa terjadi pada setiap tahap urutan pembelajaran sebagai hasil intervensi oleh guru, atau karena siswa sendiri memperhatikan fitur bahasa. Misalnya, atau itu mungkin terjadi karena guru memberikan umpan balik pada tugas yang baru saja dilakukan siswa. Fokus pada bentuk seringkali insidental dan oportunistik tumbuh dari tugas yang melibatkan siswa daripada ditentukan sebelumnya oleh buku atau silabus. Namun, banyak silabus dan buku pelajaran bahasa disusun berdasarkan serangkaian butuh bahasa. Guru dan siswa fokus pada mereka satu persatu karena mereka ada di silabus. Ini sering disebut focus on forms with S. Karena salah satu prinsip pengorganisasian utama di balik kursus adalah mempelajari bentuk-bentuk ini. Beberapa komentator berpendapat dengan penuh semangat bahwa fokus pada bentuk yang tumbuh secara kebetulan dari tugas komunikasi lebih efektif daripada fokus with S karena mereka ada. Salah satu cara memusatkan perhatian pada bentuk yang telah menarik banyak perhatian dijelaskan oleh Richard Smith sebagai memperhatikan. Ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan suatu kondisi yang diperlukan. Jika bahasa yang dipaparkan seseorang siswa akan menjadi asupan bahasa, yaitu bahasa yang diambil. Okay. And the last, making sense of it all. The problem for us as teachers is that we recognize the merit of many of these arguments. For example, repetition clearly works, and we are powerfully affected by rewards. Hence, behaviorist influences on language teaching do not seem completely absurd. It is evident that trying out the language we know we are learning in meaning-focused tasks actually help us to sort things out in our heads. Indeed, it may be that in making effort to retrieve and then use all and any of the language, we flick a switch that takes language from the learned to the acquired store. Masalah bagi kita sebagai guru adalah kita menyadari manfaat dari banyak argumen ini. Misalnya, pengulangan jelas berhasil dan kita sangat dipengaruhi oleh penghargaan. Oleh karena itu, pengaruh behavioris pada pengajaran bahasa tampaknya tidak sepenuhnya absurd. Jelas bahwa mencoba bahasa yang kita tahu sedang kita pelajari dalam tugas-tugas yang berfokus pada makna sebenarnya membantu kita memilah-milih hal-hal di kepala kita. Memang mungkin dalam melakukan upaya
untuk mengambil dan kemudian menggunakan semua dan salah satu bahasa, kami menjadikan saklar yang membawa bahasa dari yang dipelajari ke penyimpanan yang diperoleh. And then to sum up, therefore students need considerable exposure to language, for without it there is no change to any acquisition. The best kind of language for the purpose is comprehensible input. Students also need to try to use language in meaning-focused tasks. This helps them to try out language and think through how it works. Students also need to study language or focus on it in some way or other. It is possible that some language is remembered as a result of repetition practice, or at least that is practice leads and significant noticing, and that rewards such as success or teacher approval may help students to remember in this way. Singkatnya, oleh karena itu siswa membutuhkan paparan bahasa yang cukup. Karena tanpanya tidak ada peluang untuk memperolehnya. Jenis bahasa terbaik untuk tujuan ini adalah input yang dapat dipahami. Siswa juga perlu mencoba menggunakan bahasa dalam tugas yang berfokus pada makna. Ini membantu mereka untuk mencoba bahasa dan memikirkan cara kerjanya. Siswa juga perlu belajar bahasa atau fokus padanya dengan cara tertentu. Ada kemungkinan bahwa beberapa bahasa diingat sebagai hasil dari latihan berulang, atau setidaknya latihan ini mengarah pada perhatian yang signifikan dan penghargaan seperti keberhasilan atau persetujuan. Guru dapat membantu siswa untuk mengingat dengan cara ini. Okay, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.